Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo, perkenalkan nama saya Wangi Ratu Nurjana dengan NIM 202101010062. Baik, di sini saya akan mempresentasikan hasil laporan PTK saya kepada kalian semua. Jadi simak sampai habis ya. Oke, check it out. Judul yang saya angkat yaitu peningkatan hasil belajar materi pengurusan jenazah menggunakan metode demonstrasi siswa kelas 11 SMA Negeri 1 Kroya. Di dalam Permendikbud nomor 37 tahun 2018 pada KD 3.7 siswa kelas 11 diharuskan bisa menganalisis pelaksanaan penyelenggaraan jenazah. Namun pada kenyataannya banyak peserta didik sulit mempelajari materi pengurusan jenazah. Hal ini saya lihat dari hasil belajar ulangan harian yang dicapai oleh sekitar 80% peserta didik di dalam kelas ada yang belum mencapai nilai KKM. 15%-nya sudah mencapai nilai KKM dan 5%-nya sudah mencapai lebih dari nilai KKM yang ditentukan yaitu 75. Dapat disimpulkan bahwa hasil belajar peserta didik masih banyak yang belum mencapai nilai KKM tersebut. Banyak peserta didik yang belum paham akan materi yang disampaikan oleh gurunya karena penyampaian yang digunakan oleh guru tersebut bersifat monoton dengan menggunakan metode ceramah, sehingga siswa tidak terlalu paham dengan materi yang disampaikan oleh guru. Oleh karena itu, guru dituntut untuk kreatif bagaimana penyampaiannya materinya bisa tersampaikan oleh peserta didik. Dengan begitu saya ingin menggunakan metode demonstrasi untuk menggantikan metode ceramah tersebut agar siswa mampu dalam mempelajari materi pengurusan jenazah ini. Nah, dari judul yang saya angkat ini ada beberapa variabel yang saya garis bawahi. Di sini peningkatan hasil belajar materi pengurusan jenazah ini merupakan masalah yang perlu diperbaiki. Ini hasil belajar siswa tadi dalam latar belakang yang saya sampaikan sebelumnya, hasil belajar siswa itu banyak yang tidak mencapai nilai KKM. Lalu solusinya itu menggunakan metode demonstrasi. Ini merupakan variabel solusi. Ada masalah, ada solusi. Gitu. Dari latar belakang tersebut bisa kita identifikasikan masalahnya. Yang pertama yaitu pembelajaran masih monoton. Yang kedua, guru lebih aktif daripada peserta didik. Yang ketiga, metode bersifat tradisional atau laule atau lama. Yang keempat, hasil belajar peserta didik rendah, yaitu belum mencapai nilai KKM. Masih banyak ya, 80%-nya itu masih belum sampai nilai KKM-nya. Rumusan masalah yaitu apakah penggunaan metode demonstrasi ini dapat meningkatkan hasil belajar peserta didik pada materi pengurusan jenazah. Tujuan penelitian di sini untuk mengetahui seberapa besar penggunaan metode pembelajaran demonstrasi dapat meningkatkan hasil belajar peserta didik pada materi pengurusan jenazah. Hipotesis tindakan yaitu merupakan dugaannya ya. Nah, apa hipotesis tindakan dalam penelitian ini? Yaitu penerapan metode demonstrasi dapat meningkatkan hasil belajar peserta didik pada materi pengurusan jenazah siswa kelas 11 SMA Negeri 1 Kroya. Baik, sekarang masuk ke metode penelitian. Ada pendekatan dan jenis penelitian. Nah, pendekatan penelitian yang digunakan adalah penelitian tindakan kelas atau classroom action research.
Dengan penelitian tindakan kelas ini, peneliti memberikan tindakan pada subjek yang diteliti, yaitu subjeknya siswa kelas 11 dan guru bertindak sebagai observer. Jadi pendekatan penelitian ini adalah penelitian deskripsi kualitatif. Lalu lokasi, waktu, dan subjek penelitian. Nah, lokasi ini berada di SMA Negeri 1 Kroya pada tahun 2022-2023 semester 1, yaitu dimulai dari bulan Juli sampai dengan bulan September 2022. Nah, untuk subjeknya sudah dijelaskan tadi, yaitu siswa kelas 11 SMA Negeri 1 Kroya, yang terdiri dari 20 peserta didik, 10 siswa dan 10 lainnya siswi. Lalu masuk ke prosedur penelitian. Penelitian tindakan kelas ini didasarkan pada metode penelitian tindakan kelas yang dikembangkan oleh Suharsini Arikunto. Nah, di sini ada 4 tahapan. Siklus pertama ya, perencanaan, pelaksanaan, pengamatan, lalu refleksi. Lalu siklus keduanya saya juga sama, ada perencanaan, pelaksanaan, pengamatan, dan refleksi. Ini gambaran siklusnya ya, bisa diamati. Siklus pertama yaitu ada perencanaan, pelaksanaan, pengamatan, lalu refleksi. Untuk bagian perencanaan yaitu pertama menyusun rencana pembelajaran dengan metode demonstrasi tentunya. Lalu kedua menentukan alat bantu pelajaran. Ini berupa, karena pengurusan jenazah, saya mengambil manekin atau boneka sebagai jenazahnya, lalu kain jari sebagai pengganti kain kafannya, lalu ada air untuk memandikan, praktek memandikan jenazah. Lalu menentukan kolaborasi kerjasama dengan guru di sekolah dengan tim peneliti. Lalu selanjutnya ada membuat atau menyusun lembar kerja siswa. Lalu yang terakhir yaitu menyusun tes akhir pelajaran. Pada tahap kedua ini pelaksanaan, yaitu ada kegiatan awal, kegiatan inti, dan kegiatan penutup. Yang bagian kegiatan awal ini guru memasuki ruang kelas tentunya dengan mengucapkan salam, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Lalu guru mengkondisikan ruangan kelas dengan menata bangku atau anak-anak disuruh tenang begitu. Lalu yang ketiga ada guru menginstruksikan ketua kelas untuk memimpin doa. Lalu yang keempat, guru mengabsen peserta didik. Kelima, guru melakukan persepsi. Ini seperti halnya menanyakan tentang materi sebelumnya yang sudah diajarkan oleh peserta didik. Kegiatan inti ini pertama, guru memberikan motivasi untuk mengarahkan siswa memasuki KD yang akan dibahas. KD 3.7 yaitu menganalisis pelaksanaan penyelenggaraan jenazah. Lalu kedua, guru menyampaikan tujuan pembelajaran, mau dibawa kemana ini tujuan setelah melaksanakan kegiatan pengurusan jenazah atau materi pengurusan jenazah ini. Yang ketiga, guru menjelaskan langkah-langkah metode pembelajaran demonstrasi. Ini langkah-langkahnya, prakteknya seperti apa, itu dijelaskan secara rinci dan jelas kepada peserta didik. Lalu yang keempat, guru meminta siswa untuk membaca materi pengurusan jenazah bersama-sama satu kelas dalam buku cetak yang sudah disediakan. Lalu yang kelima, guru menjelaskan materi pelajaran pada hari itu serta bersama peserta didik mendemonstrasikan materi pengurusan jenazah
dengan mempraktikkan memandikan jenazahnya menggunakan manekten tadi, terus dengan air yang sudah disediakan. Lalu dilaksanakan di pertemuan pertama. Lalu dilanjutkan dengan mengkafani jenazah menggunakan kain jarik sebagai kain kafannya. Lalu praktek mensolati jenazah dilaksanakan di pertemuan kedua. Pertemuan ketiga dilaksanakan evaluasi hasil belajar dengan tes. Guru menanyakan apa saja yang sudah didapat dari pembelajaran tersebut. Lalu yang terakhir, guru memotivasi seluruh siswa untuk aktif partisipasi dalam proses pembelajaran dengan menggunakan metode demonstrasi. Siswa harus aktif ya dalam praktek tersebut agar bisa dilihat mana yang aktif, mana yang enggak. Lalu kegiatan penutup di sini yaitu yang pertama, guru melakukan refleksi dari kegiatan yang telah dilakukan dengan bertanya jawab dengan siswa tentang bagaimana kesimpulannya dari kegiatan pembelajaran yang sudah dilakukan tadi. Lalu guru menutup kegiatan pembelajaran dan mengingatkan siswa untuk belajar materi pembelajaran selanjutnya. Setelah materi pengurusan jenazah itu materi apa itu diingatkan dan siswa disuruh untuk mempelajarinya dulu di rumah ya. Lalu guru menutup pelajaran dengan doa. Dengan bersama-sama peserta didik, guru berdoa. Lalu pada tahap pengamatan, di sini pengamatan dilakukan selama proses pembelajaran berlangsung. Apa yang diamati yaitu situasi kegiatan dalam proses belajar mengajar, situasinya itu kondusif. Lalu pengamatan keaktifan siswa selama mengikuti proses pembelajaran dengan menggunakan metode demonstrasi, apakah siswa aktif apa tidak, kita amati. Lalu yang ketiga, kemampuan siswa dalam memahami materi pelajaran pengurusan jenazah, kita amati. Yang keempat, tahapan keempat yaitu refleksi. Refleksi ini dilakukan pada akhir siklus. Hasil yang diperoleh pada tahap observasi dikumpulkan kemudian dianalisis. Hasil analisis siklus pertama inilah dijadikan acuan penulis untuk merencanakan siklus kedua. Yang ada dalam refleksi itu pertama, hal-hal yang belum berhasil ditindaklanjuti, sedangkan yang sudah baik dipertahankan atau ditingkatkan, sehingga hasil yang dicapai pada siklus berikutnya sesuai dengan yang diharapkan dan hendaknya lebih baik dari siklus sebelumnya. Yang kedua, melakukan analisis data yang telah terkumpul dalam tahap pengamatan. Yang ketiga, selanjutnya diteliti mana kelemahan dan kelebihan masing-masing peserta didik, dan selanjutnya melakukan perbaikan pada siklus selanjutnya. Masuk kepada siklus kedua. Siklus kedua ini sama seperti siklus pertama. Ada perencanaan, pelaksanaan, pengamatan, dan juga refleksi. Jadi mungkin itu saja presentasi dari saya, kurang lebihnya mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jangan lupa di subscribe, komen, dan di like ya teman-teman. See you.